اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-qail khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Jamaah pengajian Ramadan Masjid Jami Al-Anwar yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini, pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ya. Meneruskan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun fi hirsil muallimi ala ta'limi tullabihi. Yustahabbu lil muallimi ayyakuna harisan ala ta'limihim. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwasanya seorang muallim, seorang guru agama atau guru Al-Quran itu hendaknya dia harus semangat, ya, semangat di dalam mengajar. Mu'athiran dzalik ala masalihi nafsihi ad-dunyawiyati allati laysat bidaruriyatin. Yang mana menurut beliau seorang guru itu harus mengutamakan pembelajaran atau mengajar daripada kepentingan pribadinya yang bersifat dunia, yang mana kepentingan dunia itu tidaklah darurat atau tidak mendesak. Jadi selama kepentingan dunia itu bukan kepentingan darurat atau kepentingan mendesak, maka seorang guru itu harus lebih mengutamakan mengajar. Wa ayyufarriga qalbahu fi hali julusihi li iqra'ihim minal asbabis syagilati kulliha wa hiya katsiratun ma'rufah. Dan juga seorang guru harusnya ketika dia mengajar muridnya itu harus mengosongkan hatinya dari sebab-sebab yang menyibukkan hati, ya, dari perkara-perkara dunia. Jadi sebetulnya teori mengajar menurut Al-Imam An-Nawawi itu adalah ketika guru sedang mengajar, ya, ketika mengajar dia tidak boleh mensibukkan hatinya atau mengingat hal-hal duniawiyah yang lain. Supaya apa? Ya supaya fokus, ya, fokus mengajar. Wa ayyakuna harisan ala tafhimihim. Seorang guru itu harus semangat untuk memahamkan muridnya, tidak kenal lelah dalam memahamkan muridnya atau memberi pemahaman kepada murid-muridnya. Wa ayyutiya kulla insanin minhum ma yaliku bihi. Dan guru harus memberikan pelajaran kepada murid-muridnya itu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh muridnya. Fala yuksiru ala man la yahtamilul iksar. Seorang guru juga tidak boleh memperbanyak materi kepada murid-murid yang tidak sanggup untuk meneruskan materi tersebut, ya. Jadi seorang guru dituntut untuk mengetahui kondisi tiap muridnya, ya. Per satu muridnya itu harus tahu bahwa ini tidak boleh banyak-banyak memberikan materi karena mungkin dia tidak begitu pandai. Wala yukassiru liman yahtamilu ziyadah. Dan juga seorang guru
baik itu guru agama ataupun guru Al-Quran, itu tidak diperbolehkan untuk membatasi materi terhadap murid-murid yang di situ bisa sebetulnya untuk menerima materi lebih. Jadi untuk murid-murid yang cerdas, misalkan seorang guru harusnya memberikan materi kepada murid tersebut ya, pelayanan yang tidak sama dengan murid yang tidak begitu pandai. Jadi lebih banyak materinya. Wa ya'muruhum bi'adati mahfuzatihim. Kemudian juga seorang guru harus senantiasa menyuruh muridnya agar mengulang-ulang hafalannya. Wa yusni ala man zaharat najatuhu ma lam yahsha alaihi fitnatan bi'ajabin aw ghairihi. Seorang guru juga harus bisa untuk memuji muridnya ketika muridnya itu pandai atau berhasil. Tapi selama tidak dikhawatirkan muncul sifat-sifat sombong ya kepada murid-muridnya. Jadi kalau dikira muridnya ketika dipuji itu malah merasa sombong ya, ujub, ya jangan dipuji. Kalau dia tidak ujub, harusnya seorang guru memberi apresiasi dengan memujinya terhadap keberhasilan atau kepandaiannya. Wa man qassara an-nafahu ta'nifan latifan malam yahsyah tanfirahu. Dan juga seorang guru harus bisa menegur ya, menegur atau memperingati murid-muridnya yang di situ malas atau kurang berhasil dengan teguran-teguran yang lembut ya. Malam yahsyah tanfirahu, apabila tidak dikhawatirkan seorang murid tersebut patah semangat. Tapi kalau ketika murid itu ditegur malah patah semangat, itu sebaiknya jangan ditegur ya untuk guru-guru. Ini menurut Al-Imam An-Nawawi di sini. Wala yahsudu ahadan minhum li bara'atin tadhharu minhu. Kemudian ini juga peringatan ya dari Imam Nawawi kepada tiap guru bahwa guru itu tidak boleh iri atau dengki terhadap salah satu muridnya ketika muridnya itu mempunyai banyak kelebihan ya. Ketika tampak pada murid tersebut kelebihan-kelebihan, itu kadang ada guru yang dia iri dengan muridnya. Murid saya kok pandai, dia iri, timbul iri. Itu tidak boleh ya, guru tidak boleh iri kepada murid yang mana muridnya itu pandai misalkan ya, atau sangat pandai. Wala yastakthiru fihi ma an'amallahu bihi alaih. Kemudian seorang guru juga tidak boleh di situ mengatakan bahwa dirinya itu lebih mulia daripada muridnya. Terbukti dengan murid itu atau guru tersebut lebih pandai ya, lebih tahu daripada muridnya. Itu tidak boleh merasa seperti itu. Fa innal hasada lil ajanibi haramun syadidut tahrim. Dikarenakan iri ya dalam posisi ini itu haram, sangat haram. Fa kaifa lil muta'allimi alladhi huwa bimanzilatil walad. Apalagi kita iri kepada murid yang mana murid itu sebetulnya sama posisinya seperti anak. Ya tidak boleh. Wa ya'udu min fadilatihi ila muallimihi fil akhirati as-sawabul jazil. Yang mana sebetulnya ya pada hakikatnya murid ketika dia berhasil, maka fadilah ya keutamaan murid tersebut pada akhirnya nanti akan kembali di hari akhirat ya, di akhirat nanti akan kembali pahalanya kepada guru tersebut ya, guru yang telah mengajarinya, yaitu sebuah pahala yang sangat besar. Wa fid dunya as-sana'ul jamil. Dan juga di dunia itu sudah terasa bahwa seorang guru ketika mempunyai murid yang sukses, murid yang pandai, murid yang berhasil, tentunya guru akan dipuji karena telah mengajarinya dengan baik. Faslun fil itina'i bitulab wa tartibi taqdimihim wa yuqaddimu fi ta'limihim idza isdahamul awwal fal awwal. Di sini bagaimana cara memperlakukan murid ya, memperlakukan murid di dalam ruang kelas atau ruang belajar. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa seorang guru hendaknya mendahulukan murid yang datangnya lebih awal.
ya. Kemudian seterusnya, ya. Jadi murid yang lebih awal itu harusnya mempunyai perlakuan dari guru agar diajari lebih awal. Fa in radiyal awwalu bi taqdimi ghairihi qaddamahu. Akan tetapi kalau misalkan yang datang pertama itu rela, ya ridho untuk mendahulukan yang lain yang terlambat, maka tidak apa-apa, tidak masalah. Wa yambagi ayyudhhira lahum al-bishrah wa talaqatal wajhi. Juga seorang guru di sini dituntut ya di dalam ruangan kelas harus mempunyai wajah yang ceria. Ya, wajah yang ceria dan berseri-seri. Ya, tidak boleh guru itu terlihat murung di dalam kelas, tidak boleh. Wa yatafaqqada ahwalahum. Kemudian seorang guru juga harus bisa memeriksa keadaan muridnya. Wa yas'ala amman ghaba minhum, dan guru harus peduli terhadap murid, yaitu dengan menanyai perihal ketidakhadiran seorang murid, misalkan ke teman-temannya. Kenapa si A itu kok tidak hadir? Kenapa tidak masuk kelas? Itu harus peduli. Harus ada kepedulian seperti ini. Faslun fi niyati talabil ilmi. Qala al-ulama'u radhiyallahu anhum. Di sini para ulama berkata, wala yamtani'u min ta'limi ahadin likaunihi ghaira sahihin niyati. Seorang guru tidak boleh menolak untuk mengajar murid dikarenakan murid itu tidak mempunyai niat yang baik, ya. Jadi ada seorang guru menerima murid, kemudian dia tahu dia mempunyai niat yang tidak baik. Misalkan dia belajar supaya pandai, dan pandainya itu biar dia terkenal misalkan. Nah, itu tetap tidak boleh ditolak untuk diajari. Ya. Ini menurut para ulama. Faqad qala Sufyan wa ghairuhu. Dikarenakan di sini ya Imam Sufyan dan yang lain berkata, talabuhum lil ilmi niyatun. Karena kemauan dia untuk belajar ilmu itu sudah merupakan niat yang baik. Ya. Jadi kita tidak perlu mengoreksi, kamu mau belajar ke saya, itu niatnya apa? Tidak perlu. Dia niat belajar, dia mau belajar kepada kita, itu sudah niat yang bagus menurut Imam Sufyan di sini. Wa qalu talabnal ilma li ghairillahi fa aba ayyakuna illa lillah. Beliau ya, para ulama justru berkata, dulu pernah juga kita itu belajar ilmu bukan karena Allah, akan tetapi ilmu itu menolak, ya, kecuali diniati karena Allah. Maknahu kanat akibatuhu ansaralillah. Makna dari kata-kata ulama tadi bahwa pada akhirnya niat itu akan berubah karena Allah. Jadi meskipun awal-awal ada orang menuntut ilmu itu tidak punya niat karena Allah, misalkan niat untuk dijadikan kebanggaan atau ya untuk sombong misalkan, ya untuk mengalahkan teman misalkan, itu kan niat-niat tidak baik, itu tetap harus diajari, ya, tetap diajari. Nanti pada akhirnya juga niat itu akan berubah dengan sendirinya ketika ilmu itu sudah tertanam dalam diri santri atau murid-murid tersebut. Faslun fi adabil muallim, ya. Wa yasunu yadaihi fi halil ikra'i anil abathi. Seorang muallim, seorang guru itu harusnya kedua tangannya ketika mengajar itu menghindari sesuatu yang sia-sia. Wa ainaihi an tafriqi nadharihima min ghairi hajatin. Kemudian juga menghindari penglihatannya, ya, kedua matanya untuk tidak melihat sesuatu yang tidak berguna, ya, kecuali dalam keadaan dibutuhkan. Wa yaqudu ala taharatin mustaqbilal qiblah. Seorang guru juga harus ketika mengajar itu harus dalam keadaan suci. Kalau bisa juga menghadap kiblat. Wa yajlisu biwaqarin wa takunu siyabuhu bayda'a nadhifatan. Seorang guru juga ketika duduk mengajar itu harusnya tenang dan bajunya putih bersih. Ya, ini lebih utama. Ketika seorang guru itu mengajar memakai baju putih yang bersih itu
utama ya. Sangat bagus. Wa idza wasala ila maudhi'i julusihi shalla rakaataini qoblal julusi. Dan ketika seorang guru sampai di majlis atau di kelas ya, di ruang belajar, hendaknya seorang guru, ini menurut Al-Imam An-Nawawi ya dalam kitabnya, hendaknya seorang guru itu sholat terlebih dahulu 2 rakaat sebelum duduk. Sawa'un kanal maudhi' masjidan aw ghairahu, baik tempatnya itu, tempat belajarnya itu bertempat di masjid atau selain masjid. Seperti di kelas-kelas misalkan, tetap sebaiknya seorang guru itu sholat 2 rakaat terlebih dahulu sebelum duduk. Fa in kana masjidan fa huwa akidun. Dan seandainya tempat belajarnya itu memang masjid, maka ini lebih ditekankan ya untuk sholat 2 rakaat sebelum duduk mengajar. Fa innahu yukrahul julusu fihi qabla ayyusalliya. Dikarenakan memang kalau di masjid itu kan dimakruhkan memang ya, makruh hukumnya duduk sebelum sholat 2 rakaat. Wa yajlisu mutarabbi'an insya'a aw ghairu mutarabbi'in. Dan seorang guru ketika mengajar hendaknya duduk dalam keadaan bersila ya. Mutarabbi'an itu dalam keadaan bersila. Kalau memang dia menghendaki, atau selain bersila juga tidak apa-apa. Duduk-duduk yang di situ hitungannya adalah duduk dalam keadaan sopan ya. Rawa Abu Bakr ibn Abi Dawud as-Sajistani bi isnadihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kana yukri'un nasa fil masjidi jathiyan ala rukbatayhi. Di sini diceritakan ya bahwasanya Abdullah bin Mas'ud ketika mengajar manusia di masjid, beliau duduk dalam keadaan jasian ala rukbataihi, yaitu duduk di atas kedua lutut, atau dalam istilah sholat ya, duduk dalam keadaan iftirosh. Iftirosh itu bentuk duduk di tahiyat awal ya, duduknya seperti itu Abdullah bin Mas'ud ketika mengajar di masjid. Jadi duduknya itu duduk dalam posisi tahiyat awal. Ini bukti bahwa duduk seorang guru ketika mengajar itu juga berpengaruh ya dalam masalah tata krama keilmuan ya, di mana seorang guru harus mencerminkan bahwa pribadinya juga sopan, baik itu dalam keadaan zahir, baik dalam keadaan zahirnya atau batinnya. Mungkin sampai di sini pembahasan kita ya, pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.